Baik, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin sekalian, kemudian kita akan lanjutkan pada bahasan berikutnya dan bahasan kita berkaitan dengan melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin ya. Melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin. Di sini Syaukalawi menukil sebuah hadis berkaitan dengan masalah ini bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim faqad halla lahum an yafqa'u 'ainahu." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang melihat ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka mereka boleh untuk mencolok matanya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini ya berisi ancaman tentunya dari Nabi alaihi salatu wasallam, siapa saja yang melihat ke dalam rumah orang lain, apakah melalui pintu yang terbuka, apakah melalui jendela begitu, ya, apakah yang dilihat itu adalah dalam intinya rumah orang lain gitu, ya, atau di dalam kamar orang lain gitu. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketika orang itu melihat tanpa izin, maka orang yang melihat tanpa izin itu matanya itu boleh dicolok kata Nabi alaihi salatu wasallam, menunjukkan beratnya dosa yang akan didapatkan oleh orang yang dengan sengaja melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin. Dan ini bisa terjadi dalam kondisi apa saja. Kondisi bagaimanapun ini ada kemungkinan terjadi. Biasa apakah kita lewat misalnya sedang berjalan gitu kan di komplek perumahan, kemudian kita melihat rumah orang lain dari pintu jendelanya, kemudian dengan sengaja gitu kan, nggak boleh. Atau kita akan bertamu, kita berdiri di pas di tengah-tengah pintu sehingga kita bisa melihat ke dalam rumahnya, melihat ke dalam aurat rumahnya, ini nggak boleh seperti ini. Ya, nggak boleh seperti ini. Karena kita mesti menghargai pemilik rumah itu ya. Karena ya bisa jadi kita melihat dengan sengaja ke dalam rumah seseorang itu bisa merusak kehormatan seseorang, bisa merusak kehormatan seseorang, gitu. Ya. Kemudian beliau di sini menjelaskan sedikit bahwa di zaman sekarang ini banyak ya bangunan yang saling berdempetan begitu. Bahkan antara pintu jendelanya itu saling berhadapan gitu. Apalagi di kota-kota besar biasanya gitu kan. Rumah itu sudah saling apa? Antara jendela rumah pertama dengan jendela tetangganya itu berhadapan, sehingga ada potensi kita melihat ya dengan sengaja ke rumah tetangga tersebut begitu. Dan ada potensi begitu kan. Makanya orang yang memiliki kebiasaan melihat aurat orang lain ya, atau melihat ke dalam rumah orang lain begitu, hendaknya mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena itu adalah bentuk penodaan terhadap kehormatan saudara seiman begitu. Ya. Bisa jadi ketika kita melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin, bisa jadi auratnya itu tengah terbuka. Bisa jadi dia dalam posisi yang tidak ia sukai apabila dilihat oleh orang lain. Maka ketika kita melihatnya dengan sengaja, ini merusak kehormatan begitu. Ini merusak kehormatan. Ya. Dan dosa perbuatan ini besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tadi disampaikan oleh Nabi SAW, daripada kita melihat dalam rumah orang lain tanpa izin, lebih baik matanya itu dicolok. Ini menunjukkan besarnya dosanya, begitu kan? Besar sekali dosanya, ya. Dan semakin besar dan berat bila yang diintip adalah rumah tetangga, ya. Karena kita tahu bahwasanya tetangga itu memiliki hak yang lebih besar dari kita. Kita punya tetangga kiri kanan depan belakang itu punya hak yang lebih besar dari tetangga-tetangga yang lebih jauh begitu. Di antara haknya adalah kita menjaga kehormatan mereka, tidak mengganggunya, gitu kan? Lebih besar haknya. Apalagi sampai merusak atau menodai kehormatannya dengan melihat ke dalam rumahnya dengan sengaja, maka dosanya besar sekali. Ya, hadirin sekalian, ya, tentu ya, tadi sudah Anda sebutkan di awal bahwa
peluang kita melihat ke dalam rumah tetangga kita itu dengan sengaja dan tanpa seizin si pemilik rumah itu bisa di dalam kondisi kita hanya sekedar lewat gitu kan. Kita lewat jalan di komplek kita melihat tuh kan lihat kiri lihat kanan dan pandangan itu kadangkala itu ditembak dengan sengaja gitu. Kita melihat ke dalam rumah orang dan terlihat aurat rumah orang itu atau memang kita ingin bertamu kemudian kita berdiri di pas di tengah-tengah pintu begitu di tengah-tengah pintu ya maka anak kira penting kita untuk mengetahui kaidah-kaidah ketika kita akan bertamu dan anak kira satu-satunya ya agama yang menjelaskan tentang adab-adab dalam bertamu ini hanya di dalam Islam gitu kan hanya Islam satu-satunya agama yang menjelaskan tentang tata cara bertamu begitu ya, sesuai dengan syariat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini berkaitan dengan adab bertamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'ul lakum wallahu ya'lamu ma tubaduna wa ma taktumun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus memfokuskan diri ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan dan ini urgent sifatnya ya apabila Allah sudah memanggil kita wahai orang-orang yang beriman. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala? Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka kata Allah, jangan kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali kembali saja, pulanglah ya. Maka hendaknya kamu kembali pulang itu lebih baik, lebih bersih gitu kan dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian tidak ada dosa atas memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami ya. Yang di dalamnya ada keperluanmu dan Allah mengetahui apa saja yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ini An-Nur ayat 27 sampai 29. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bahwasanya ketika kita ya akan memasuki rumah atau ruangan yang bukan tempat kita, kata Allah Subhanahu wa taala minta izin dulu. Jika sudah diizinkan baru kita salam, ya. Baru kita bertamu, baru kita masuk. Ya. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nggak ada siapa-siapa, orang yang nggak ada, maka kita tetap tidak boleh masuk tanpa diizinkan oleh si pemilik rumah atau pemilik ruangan itu, gitu. Ya. Dan kata Allah, jika kita disuruh pulang, ketika kita akan bertamu, ya, dan tiba-tiba kita disuruh pulang, kata Allah, ya, maka hendaknya kita pulang. Maka pulanglah, kata Allah, ya. Dan itu lebih baik bagi kita, lebih suci, ya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita itu diperbolehkan untuk masuk ke misalnya ke rumah kosong gitu kan. Kalau rumah itu kosong nggak ada penghuninya misalnya atau rumah itu dalam tahap pembangunan kan belum ada yang tinggal gitu kan. Maka nggak apa-apa kita masuk dalam rumah tersebut selama ada keperluan. Selama ada keperluan. Karena barang kita tertinggal gitu atau ada hal-hal lainnya yang kita perlu ya maka itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau nggak ada keperluan ya tidak boleh. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ketika kita akan bertamu atau masuk ke dalam tempat orang lain ya maka ada
batas maksimal ketika kita akan meminta izin atau ketika kita meminta izin, ada batas maksimalnya. Ya, kadangkala kita akan bertamu atau akan masuk ke dalam tempat seseorang itu kita salam gitu kan. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada batas maksimalnya. Karena ucapan salam itu kan kadangkala adalah bentuk kita meminta izin gitu kan. Bentuk kita meminta izin untuk masuk ke tempat seseorang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dari Abu Musa al-Ash'ari ya, kata beliau, al-isti'dzanu thalathun fa'in adina laka wa illa farji'. Kata Nabi, minta izin itu 3 kali maksimalnya. Jika diizinkan, boleh masuk. Dan jika tidak, maka farji, kata Nabi SAW, maka pulang. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka ketika kita akan bertamu, ya, maksimal kita boleh ya meminta izin atau mengucapkan salam itu adalah sebanyak 3 kali. Ya, dan pastikan ketika kita akan bertamu, ya, salamnya itu atau izinnya suara dikencingin dikit, ya, biar tuan rumah itu dengar. Ya, Assalamualaikum, kasih jeda. Assalamualaikum, kasih jeda. Assalamualaikum. Dan ketika tidak ada sahutan dan lain-lain, maka kita sudah sampai pada tahap maksimal, maka pulang. Maka pulang. Ya. Jangan nyelonong gitu. Jangan merasa udah kenal, langsung nyelonong. Enggak. Gitu. Karena bisa jadi tuan rumah itu tidak ada di rumah, atau posisi tuan rumah itu memang tidak ingin menerima tamu. Ya, jangan langsungnya nyelonong. Ya. Kalau salam kita tidak dijawab, izin kita tidak diterima, itu berarti kita tidak diizinkan untuk bertamu, gitu kan? Maka jangan maksa. Kalau ada indikasi tuan rumah tidak ingin menerima tamu, ya udah pulang. Jangan maksa gitu. Ya maka maksimal tiga kali. Hadirin sekalian, ya, bagaimana kalau misalnya kita akan masuk ke rumah non Muslim? Apakah kita perlu misalnya mengucapkan salam misalnya? Karena dalam ayat tadi ya Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan rumah secara umum saja. Ya. Artinya seolah Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan kamu masuk ke rumah orang Islam atau yang bukan Islam, maka mestinya salam gitu kan. Jadi apakah ketika kita akan bertamu ke rumah non-Muslim, apakah kita perlu mengucapkan salam? Jawabannya adalah tidak. Ya, maka ketika kita akan bertamu ke rumah non-Muslim karena ada keperluan misalnya, maka kita tidak diperkenankan mengucapkan salam karena ada larangan khusus dari Nabi alaihi salatu wasallam berkaitan dengan larangan kita memulai salam baik kepada Yahudi, baik kepada Nasrani, ada larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka bagaimana jika kita ingin bertamu ke tempat non-Muslim, ya, ucapkan salam yang umum, selamat pagi atau permisi, itu boleh. Tapi kalau mengucapkan salam assalamualaikum, assalamualaikum itu enggak boleh kecuali hanya di rumah orang Islam saja. Ya, berarti perintah salam di sini ya adalah ketika kita akan bertamu di tempat orang Islam saja. Tapi kepada atau di tempatnya non-muslim ya cukup kita meminta izin ya, seperti selamat pagi atau permisi, permisi begitu ya. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu juga untuk kita ketahui gitu kan bahwasanya rumah itu ada 3 kondisi. Ada 3 macam kondisinya. Yang pertama adalah rumah yang memiliki penghuni. Ada rumah yang memiliki penghuni, maka kita wajib meminta izin dan mengucapkan salam ketika akan masuk ke rumah yang berpenghuni tersebut. Yang kedua adalah ada rumah ya yang memiliki penghuni, namun pada saat itu penghuni rumahnya sedang tidak ada di rumah. Maka dalam kondisi ini pun ya
kita wajib meminta izin ketika akan memasukinya. Tapi kalau orangnya nggak ada, berarti kita nggak bakal dapat izin gitu kan? Maka kita tidak masuk ke dalam rumah seseorang ya ketika penghuninya nggak ada, ya. Karena kita nggak belum dapat izin gitu kan? Ya. Dan ketiga adalah ada rumah yang tidak lagi memiliki penghuni, udah dikosongin gitu. Atau ada rumah yang masih dalam tahap pembangunan gitu kan? Maka kita tidak boleh masuk ke dalam rumah tersebut, ya. Nggak boleh kecuali kita memiliki atau ada keperluan masuk ke dalam rumah rumah tersebut. Ya misalnya ada barang kita tertinggal di dalam rumah tersebut begitu. Ya, atau ada keperluan lainnya gitu kan. Ya, misalnya rumah kita lantai 2 gitu kan. Ada 2 lantai. Kebetulan di samping rumah kita itu ada rumah kosong gitu. Dan tiba-tiba ketika kita berada di lantai 2, barang kita itu jatuh menggelinding dan masuk ke dalam rumah kosong di samping rumah begitu. Maka karena rumah di samping itu kosong, kita boleh masuk ke situ. Karena di dalam rumah itu ada barang kita dan kita mesti mengambilnya, maka itu boleh masuk ke tempat itu gitu. Maka itu ada 3 kondisi rumah. Yang pertama, rumah yang ada penghuninya, maka kita wajib meminta izin dan salam. Yang kedua adalah rumah yang ada penghuninya, tapi saat itu penghuni yang nggak ada, maka kita tetap tidak boleh masuk, ya, karena kita belum memiliki izin untuk mengaksesnya. Kemudian rumah yang ketiga adalah rumah yang kosong, nggak ada penghuninya. Nggak boleh kita masuk, namun boleh apabila ada keperluan gitu, ya. Dan terakhir ini yang anak kira penting bahwa ketika kita bertamu, ya, kita jangan berdiri di tengah-tengah pintu. Dan ini sering terjadi gitu kan. Ada orang yang ingin bertamu, ya, dia berdiri di depan pintu, pas di tengah-tengah pintu dan dia kondisi langsung menghadap ke dalam rumah, ya. Dan ini sebaiknya dihindari. Ini dihindari, ya. Karena ada seseorang yang pernah meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam akan masuk ke tempat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan orang tersebut berdiri pas di tengah-tengah pintu dan menghadap ke dalam. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam apa? Hakadha anka au hakadha. Fa innamal isti'dzanu minan nazar. Kata Nabi SAW, seharusnya engkau begini, ya, atau begini. Karena apa? Meminta izin itu dalam rangka untuk menjaga pandangan mata, ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kita bertamu, sebaiknya kita berdiri di sebelah kiri atau sebelah kanan pintu dan dalam kondisi tidak menghadap langsung ke dalam rumah tersebut, ya. Karena kalau kita berdiri pas di tengah-tengah pintu dan sambil menghadap ke dalam rumah, di situ ada peluang kita akan melihat aurat rumah atau hal-hal yang tidak disukai oleh tuan rumah. Oleh karena itu, ketika akan bertamu, jangan berdiri pas di tengah-tengah pintu, ya. Maka berdirilah di kiri atau kanan pintu dan tidak menghadap langsung ke dalam rumah yang akan kita bertamu di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas agamanya hingga akhir hayat kita. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datang dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.